Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'd. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu topik tarkib atau tata bahasa Arab. Dalam hal ini adalah an-na'tu wal man'ut. Ya. Materi ini dipelajari di kelas 12 dalam pelajaran bahasa Arab oleh Kementerian Agama. Baik, an-na'tu wal man'ut. Ya. An-na'tu wal man'ut. Nah, baik. Apa itu na'at? Na'at ya adalah kata sifat. Na'at adalah kata sifat. Sementara man'ut adalah kata benda yang disifati. Ya. Jadi na'at adalah kata sifat dan man'ut adalah kata benda yang disifati. Dalam istilah lain yang sinonim dengan an-na'at wal man'ut adalah sifat wal mausuf, ya, sifat wal mausuf. Nah, ini sinonim dengan istilah na'at man'ut. Jadi kalau na'at itu adalah sifat atau kata sifat, kemudian man'ut itu sama dengan mausuf, kata benda yang disifati. Nah, kalau kita ambil contoh dalam bahasa Indonesia, contohnya saja guru yang rajin, siswa yang pintar. Nah, dalam bahasa Arab pun juga seperti itu. Namun ada syarat atau ketentuan yang berlaku dalam penyusunan na'at man'ut dalam bahasa Arab. Kita langsung ambil contoh. Kita ambil contoh yang mudzakkar, ya, bentuk laki-laki. Misalnya At-talibu al-jadid. Jadi at-talibu al-jadidu, siswa laki-laki yang baru. Ya, siswa laki-laki yang baru. Nah, perhatikan di sini di mana na'atnya? Na'atnya adalah al-jadid. Ya. Man'utnya adalah at-talib. Jadi siswa di sini posisinya sebagai man'ut, sebagai kata benda yang disifati. Ya, sementara al-jadid adalah baru. Nah, baru adalah merupakan kata sifat. Sama juga dalam bahasa Indonesia. Oke, baik, perhatikan bagaimana syarat dan ketentuan ketika kita menyusun kata na'at man'ut. Nah, yang pertama man'utnya dulu ya, perhatikan. Jadi man'utnya dia beralif lam, ya. Man'utnya dia beralif lam. Maka secara otomatis sifatnya atau na'atnya, ya, kata sifatnya dalam hal ini juga harus mengikuti bentuk man'utnya, ya, bentuk kata bendanya. Dalam hal ini adalah at-talib. Jadi kalau man'utnya beralif lam, ya, alif lam ini salah satu ciri atau tanda ma'rifah, ya. Jadi salah satu ciri tanda ma'rifah itu adalah kata benda tersebut beralif lam. Nah, kalau man'utnya beralif lam, maka sifatnya juga atau na'atnya harus beralif lam. Nah, ini harus sama ya. Harus sama bentuknya. Kalau man'utnya ma'rifah, maka na'atnya harus ma'rifah. Kalau man'utnya mudzakkar, ini mudzakkar ya, maka na'atnya atau kata sifatnya juga harus ikut mudzakkar. Baik. Nah, kita ambil kalau misalnya contoh mu'annas. Ini kita mu'annaskan ya. Kita mu'annaskan menjadi at-talibatani, at-talibatu, ya, bukan
at-talibatani ya. At-talibatu al-jadidatu. Nah, perhatikan. Jadi kalau dia muannas, ciri-ciri muannas adanya ta marbutoh. Maka naatnya atau sifatnya juga harus ta marbutoh. Yang tadi di atas mudzakkar tidak pakai ta marbutoh, maka sifatnya atau naatnya juga tidak pakai ta marbutoh. Jadi dia harus sama bentuknya. Kalau man'utnya muannas, maka sifatnya harus muannas juga. Nah, ini sama-sama mufrad. Ini masih mufrad, ya. Ini juga masih mufrad. Jadi kalau man'utnya sama-sama mufrad, maka naatnya atau kata sifatnya harus sama-sama mufrad. Nah, demikian pula ketika kita ubah menjadi bentuk musanna, bentuk kedua ataupun jamak. Nah, kalau kita kasih bentuk kedua, dia menjadi at-talibani. Ya. Nah, bentuk kedua ciri-cirinya ada tambahan alif tanda panjang, kemudian nunnya berbaris kasrah, at-talibani. Begitu rumusnya ya. Untuk semua kata benda, misalnya maktabun menjadi maktabani, 2 meja. Kursiyun, 1 kursi. Kalau 2 kursi, kursiyani. Ya. Mudarrisun, 1 guru. Kalau 2 guru, mudarrisani, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau musanna man'utnya, maka kata al-jadid juga harus dimusannakan. Harus menyesuaikan bentuk man'utnya. Jadi harus musanna juga. Jadi at-talibani al-jadidani, 2 orang siswa laki-laki yang baru. Nah, kemudian jamaknya. Apa jamaknya talib? Jamaknya talib adalah at-tullab. At-tullabu. Nah, ini juga harus ikut jamak. Apa jamaknya? Jadi al-judud. At-tullabu al-jududu. Nah, gitu ya. Banyak siswa laki-laki yang baru. Nah, gitu ya. Nah, demikian pula kalau kita musannakan dan jamakkan juga ini ya. Jadi at-talibatu menjadi at-talibatani. At-talibatani al-jadidatani. Al-jadidatani. Ya. Jadi kata at-talibatu menjadi at-talibatani, al-jadidatu menjadi al-jadidatani. Ya, tinggal ditambah tanda mat alif panjang, kemudian nunnya berbaris kasrah. Kemudian jamaknya. Nah, cara membentuk jamak muannas tadi. Ya. Nah, cara membentuk jamak muannas salim itu modelnya tetap atau polanya tetap. Jadi at-talibatu ya, sisa dikasih panjang saja ini huruf ba sebelum ta marbutah. Jadi at-talibatu menjadi at-talibatu, kemudian tanya menjadi terbuka, ta maftuha namanya. At-talibatu al-jadidatu. Sama kan? Jadi jamak muannas salim, maka naatnya juga harus jamak muannas salim. Saya simpulkan bahwa cara membentuk naat man'ut, perhatikan. Kata pertama yang ada itu adalah man'utnya. Ini semua adalah man'utnya. Kemudian kata kedua, kata sifat dalam hal ini adalah naatnya. Ya. Jadi naat itu adalah kata sifat. Kemudian kata sifat ini mengikuti bentuk man'utnya dalam hal ma'rifah. Ma'rifah dengan alif lam, maka naatnya juga harus ma'rifah dengan alif lam. Kalau
man'utnya dia bentuk musanna, maka sifatnya musanna juga. Kalau dia jamak, maka dia jamak juga. Ya, kalau muzakkar, muzakkar. Nah, ini muannas. Kalau muannas, muannas juga. Baik. Kalau musanna bentuk kedua, maka naatnya atau kata sifatnya bentuk kedua juga. Demikian pula ketika dia jamak, maka jamaknya naatnya ya dalam hal ini harus mengikuti bentuk atau model dari man'utnya. Dalam hal ini jamak muannas salim, maka sifatnya atau naatnya menjadi jamak muannas salim. Oke, syukran. Thayyib. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.